Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjawab soal tugas akhir modul 2 nomor 2 yang soalnya adalah membuat sebuah jaringan sederhana dengan sebuah server dan 4 klien dengan menggunakan DHCP untuk memberikan alamat IP pada masing-masing klien. Untuk soalnya saya akan letakkan di sebelah kiri. Nah, untuk menjawab soal tersebut saya sudah menyiapkan program paket tracer. Saya letakkan di sebelah kanan. Dan ini merupakan area kerja dari paket tracer. Nah, saya akan menyiapkan komputer-komputer yang diperlukan terlebih dahulu. Pertama, saya akan siapkan sebuah server yang diminta, lalu 4 buah PC. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menghubungkan ke 5 komputer ini, maka saya akan menggunakan switch. Switch bisa diperoleh dari mengklik tombol Network Devices, lalu kita memilih switches di bawah sini. Di sini ada PT Switch, mungkin singkatan dari paket tracer switch. Saya klik, lalu saya letakkan di antara server dan klien. Tapi sebelumnya saya harus memastikan bahwa port Ethernet-nya cukup untuk menghubungkan kelima-limanya. Jadi saya akan cek dulu. Saya maximize. Nah, tampak bahwa dia hanya punya 4. Nah, oleh karena itu saya akan menambahkan 1 lagi. Saya ambil Copper Fast Ethernet CFE, Copper Fast Ethernet. Saya ambil, saya letakkan pada slot yang kosong, dan oh lala, ya error. Ternyata kita dilarang menambahkan modul ketika perangkat sedang kondisi on. Oleh karenanya saya akan mematikan dulu switchnya, lalu mengulangi langkah menambahkan modul CFE, Copper Fast Ethernet, lalu menyalakannya kembali. Lalu saya matikan propertiesnya. Maksud saya close propertiesnya. Lalu saya akan mengkoneksikan tiap-tiap komputer ke switch. Saya mengambil kabel stripe untuk menghubungkan semua komputer dengan switch. Oke, dihubungkan satu demi satu seperti ini. Mudah saja. Nah, sekarang semua komputer setelah terhubung secara fisik dalam sebuah topologi star seperti ini. Berikutnya adalah bagaimana untuk memberikan DHCP server, DHCP alamat otomatis menggunakan DHCP server kepada semua klien. Nah, caranya adalah saya akan membuka properti server, lalu saya memilih services,
lalu saya mengklik DHCP, lalu saya on-kan. Oh iya, tapi sebelum itu saya harus memberikan alamat IP kepada server ini. Jadi saya akan memberikan alamat IP untuk server ini. IP yang lazim digunakan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.248. Mengapa bukan 0? Karena kliennya hanya 4. Ini demi efisiensi. Oke, lalu saya masuk ke services. Di sini server pool tidak akan ganti namanya. Default gateway. Ini merupakan gateway yang akan digunakan oleh semua klien yang mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi, saya gunakan alamat yang sama dengan alamat DHCP server, yaitu 192.168.1.1. Adapun DNS-nya itu tidak masalah. Kita dapat menggunakan IP yang sama dengan ini, atau jika ingin juga dapat kita gunakan DNS yang lain, misalnya DNS Google 8.8.8.8 misalnya. Lalu start IP address saya gunakan 192.168.1.2. Tentu saja seperti itu. Subnet masknya salah ketik 255 dan 248. Saya save. Nah, selesai. Saya tutup properti untuk server 0. Server ini maksudnya. Lalu untuk PC-nya, konfigurasi dilakukan pada port Ethernet-nya. Di sini dia menggunakan konfigurasi IP statik. Kita cukup ganti dengan DHCP dan melihat perkembangannya. Dia mendapatkan IP sebagaimana yang diinginkan, 192.168.1.2 dengan subnet mask berujung 248. Lalu settingan gateway-nya pun sama dengan DNS server yang sama yang kita berikan tadi. Kita lakukan secara berulang untuk semua PC. Masuk ke config, lalu interface, fast Ethernet 0, gantikan static ke DHCP, dan lihat dia akan mendapatkan IP yang seharusnya. Harusnya akan mendapatkan IP 4 di sini. Dan ya, dia mendapatkan IP 4. Di sini seharusnya 5. Oke. Gateway yang seharusnya sama dengan yang kita isikan tadi, dengan DNS server yang sama. Baik, sekarang pengujian. Pengujian dilakukan dengan membuka properti salah satu klien mana saja. Saya pilih yang ujung bawah. Saya klik tab desktop, lalu saya pilih command prompt.
Saya akan coba ping ke server, ping 192.168.1.1 dan reply dari server IP config. Salah. Dari IP 15 mengeping ke 11 dan reply. Coba kita ping ke 888. Apa yang akan terjadi? 888.8. Sangat besar kemungkinan dia tidak akan menemukan IP tersebut karena memang belum terkoneksi ke IP ini. Jadi dia hanya bisa mengeping ke IP gateway-nya saja. Tentu saja karena gateway ini belum terhubung ke jaringan lain sehingga tidak dapat melakukan ping dari sini ke luar dari gateway ini. Atau kita coba satu lagi, desktop, command prompt, ping 192.168.1.1 dan reply sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan demikian maka percobaan dapat dikatakan berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.